Bagaimana kiat untuk khusyuk? Hendaknya kita membaca sirah, membaca sejarah sirah bagaimana orang-orang soleh. Dari Rasul, sahabat, para tabi dan seterusnya, bagaimana ibadah-ibadah mereka yang mereka lakukan. Luar biasa, kita baca, kisah itu sangat menarik ya, khusus tentang masalah sholat. Bagaimana kekhusyuan mereka. Kekhusyuan mereka yang luar biasa. Ketika kita baca kisah-kisah itu, membuat kita semakin termotivasi. Lalu ketika kita sholat, kita pun insya Allah berusaha untuk mendapatkan kekhusyuan yang maksimal. Lihat contoh, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan suatu hari, ya radhiyallahu an, pernah sholat, ya seperti antum lah. Beliau pernah sholat setelah selesai sholat isya nih, isya berjamaah, lalu sambung dengan ba'diyah isya. Pernah beliau sholat setelah itu, sampai dekatnya waktu subuh. Tidak tidur semalaman, berdiri hanya membaca 30 juz dalam satu rakaat. 30 juz satu rakaat. Habis sampai menjelang datangnya waktu subuh. Sama nggak seperti antum? Betis Pak Ustadz. Apa betis? Beda-beda tipis lah. Satu rakaat 30 juz. Dan ternyata itu bukan beliau saja. Ada lagi yang lain. Sahabat Tamim Ad-Dari. Juga sama radhiyallahu an. Beliau pernah sholat setelah isya sampai menjelang datang waktu subuh. Satu rakaat baca 30 juz. Masya Allah. Bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dari Al-Baqarah terus. Karena mereka hafal. Bukan sekedar hafal saja. Bahkan mereka merasakan kekhusyuan. Sehingga mereka merasakan kekhusyuan itulah menjadi modal. Mereka bisa bertahan. Berdiri lama tuh capek, pegel. Waduh, pastilah. Tapi karena khusyuk dan terbiasa seperti itu, sehingga mereka mampu. Ada lagi, ya Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, ada lagi Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, rahimahullah. Sa'id bin Jubair pernah juga seperti itu. Ada lagi Al-Imam Abu Hanifah, ya rahimahullah. Beliau pun pernah juga baca 30 juz dalam satu rakaat. Ulama kita luar biasa. Kalau kita baca kisah-kisah seperti ini, wah Masya Allah, takjub kita ya. Apa ini orang apa bukan sih? Orang, manusia ini. Tapi kok bisa? Bukan dianya yang hebat. Tapi Allah memberikan dia kekuatan. Kenapa? Karena dia ada usaha. Dia ada niat, tekad dan semangat, ada doa, dia lakukan berbagai macam kiat-kiat itu untuk mendapatkan kekhusyuan, dia mengerti bacaannya, dia melakukan variasi-variasi bacaan, dia mengerti bagaimana gerakannya, bagaimana keikhlasan niatnya, semua kiat-kiat itu dia lakukan. Maka akhirnya dia pun diberikan kekuatan ekstra, kemampuan yang lebih di atas rata-rata dibandingkan manusia pada umumnya. Allah berikan itu sebagai nikmat. Karena Allah melihat memang usahanya pun berbeda dengan manusia pada umumnya.